Perkenalkan dua orang hebat ini. Namanya adalah Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber. Siapakah mereka? Jadi, Wallace dan Weber melakukan penelitian terhadap flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sehingga mereka membagi flora dan fauna di Indonesia menjadi 3 bagian yang dibatasi dengan garis Wallace dan garis Weber. 3 bagian itu adalah flora dan fauna Asiatis, flora dan fauna peralihan, flora dan fauna Australis. Apa yang membedakannya? Kita akan bahas satu persatu mulai dari flora. Berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, maka flora ada 3, yaitu Asiatis, peralihan, dan Australis. Flora Asiatis terdapat di Indonesia bagian barat, khususnya wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Flora Asiatis pada umumnya hijau dan berdaun lebar. Floranya membentuk hutan hujan tropis, di mana matahari tidak dapat masuk karena pohon yang tinggi dan rapat. Flora peralihan terdapat di Indonesia bagian tengah, yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Flora peralihan umumnya berupa stepa, yaitu padang rumput, sabana, yaitu padang rumput yang diselingi semak-semak, hutan pantai, dan hutan pegunungan yang ditumbuhi cemara dan pinus. Pada musim kemarau, daunnya akan berguguran untuk mengurangi penguapan. Biasanya, hutan di flora peralihan bersifat homogen dan tinggi pohonnya lebih pendek dari flora tipe Asiatis. Sementara itu, flora Australis terdapat di Indonesia bagian timur, daerah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Hutannya menyerupai hutan di Sumatera dan Kalimantan karena mereka memiliki curah hujan yang tinggi sehingga pohon-pohonnya tinggi dan rapat. Berikut ini adalah flora khas Indonesia. Di bagian barat ada bunga bangkai dan rafflesia yang terdapat di Sumatera, yaitu Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Juga ada sedap malam yang terdapat di Jawa Timur. Di bagian tengah ada kayu eboni dari Sulawesi Tengah yang hampir punah. Sementara itu, di bagian timur terkenal sekali buah merah yang berasal dari Papua. Lalu, bagaimana ya dengan faunanya? Mari kita bahas satu persatu. Tetap dengan garis Wallace dan garis Weber, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, Asiatis, peralihan, dan Australis. Fauna Asiatis terdapat di bagian barat, Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewannya biasanya mamalia yang bertubuh besar. Banyak spesies ikan tawar dan kera. Namun sedikit spesies burung yang berwarna. Fauna peralihan terdapat di Indonesia bagian tengah, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Hewannya biasanya hewan-hewan endemis, artinya hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Beberapa jenis hewan ada yang mirip dengan hewan Asia ataupun Australia. Flora Australis terdapat di Indonesia bagian timur, yaitu wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Terdapat hewan mamalia yang berukuran kecil ataupun hewan yang berkantung. Di sana terdapat banyak sekali spesies burung berwarna. Kalian pasti tahu salah satunya. Tetapi tidak banyak spesies ikan air tawar dan kera. Mari mengenal fauna khas Indonesia. Di bagian Asiatis ada harimau Sumatera yang terdapat di daerah Sumatera,
yaitu Bengkulu. Ada juga orang utan yang ada di Kalimantan. Selain itu ada elang bondol di daerah Jawa. Dan di bagian peralihan terkenal komodo yang ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Juga ada burung maleo di Sulawesi Tengah. Burung maleo ini juga merupakan salah satu simbol di daerah Sulawesi Tengah. Nah, untuk yang di daerah Papua sangat terkenal burung cendrawasih. Ingat ya, fauna khas Indonesia harus kita lindungi karena populasi mereka hampir punah. Tapi kalian tetap bisa membudidayakan hewan-hewan rusa, sapi, kuda, kerbau, dan domba. Apa kalian mau flora dan fauna khas Indonesia punah? Tentu tidak, bukan? Lalu, ini adalah cara melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Untuk melindunginya, pemerintah mengupayakan untuk membuka Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Apa ya bedanya? Jadi, Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa atau hewan yang sudah terancam punah. Contoh Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia yaitu Pulau Komodo untuk melindungi komodo, dan ada juga Suaka Marga Satwa Ujung Kulon untuk melindungi badak bercula satu. Sementara itu, cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Contoh cagar alam yang ada di Indonesia yaitu cagar alam Gunung Krakatau, cagar alam Lubuk Raya. Sementara itu, Taman Nasional hampir sama dengan cagar alam, namun Taman Nasional dapat dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Contohnya Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Waikambas. Selain itu, ada cara lain untuk melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu dengan memberantas penerbangan hutan liar dan pembakaran hutan, melindungi binatang dari perburuan liar, melarang penangkapan ikan dengan bom ikan, memberantas perdagangan satwa yang dilindungi, dan yang paling penting adalah mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan. Semoga flora dan fauna di Indonesia tetap lestari ya.